Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMH, selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menyampaikan materi kuliah yaitu Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum sebagai bahan kuliah online bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya akan menyampaikan materi kuliah ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi etika profesi jaksa. Nah, dasar hukumnya ini ada 4, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHAP, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Junto 9 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Kepres Nomor 86 Tahun 99 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan. Kemudian pengertiannya, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang ya, pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Ini adalah dalam pasal 1 Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Kemudian pejabat berwenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya. Kemudian yang pengertian kedua adalah penuntut umum ya. Ini kaitannya dengan tugas jaksa ya. Jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Yang ketiga adalah kejaksaan, ini lembaganya, lembaga penuntutan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ini adalah pasal 21, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Kemudian sumpah jaksa dapat kita temukan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sumpah jaksa ya. Kenapa? Jadi seorang jaksa sebelum melaksanakan tugasnya ya, setelah kemudian seseorang telah diterima sebagai jaksa, maka jaksa tersebut sebelum melaksanakan tugas dan kewenangannya harus disumpah terlebih dahulu, sebagaimana sumpah tersebut ada dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah ini ya, contoh saya untuk tidak melakukan satu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapapun yang suatu janji atau pemberian. Jadi jaksa bersumpah untuk tidak menerima suatu janji atau pemberian, atau jaksa tidak menjanjikan. Nah ini sumpah. Nah, jadi ini harus dilaksanakan dengan secara penuh, dengan secara teguh dan rasa tanggung jawab terhadap sumpah jaksa. Ya, sebagaimana dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Kemudian di kejaksaan tersendiri ada doktrin ya, itu yang pertama adalah catur asana. Ini landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang 45, landasan struktural Undang-Undang Kejaksaan ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, dan landasan operasional KUHAP, KUHP, perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan jaksa. Kemudian Triatmaka, yaitu tunggal, lembaga negara mewakili, ini tentang lembaganya ya, lembaga negara mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan dan dianggap sebagai tindakan seluruh korps ya, mandiri, lepas dari Departemen Kehakiman, dan memiliki kewenangan istimewa sebagai penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif, mumpuni. Kejaksaan memiliki tugas luas melingkapi justisial dan sosial dengan kewenangan yang cukup melingkupinya. Ini dalam doktrin Triatmaka ya. Kemudian Trikrama Adiaksa, ini soal perilaku, yaitu ada satya, kesetiaan bersumber pada rasa jujur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan keluarga maupun sama manusia. Adi, yaitu kesempurnaan dalam melaksanakan dalam bertugas, berunsur utama, dan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Wacaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam menerapkan kekuasaan dan kewenangan. Nah kemudian tugas jaksa yaitu tugas wewenang jaksa di bidang pidana melakukan penuntutan ya, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang ingkrah. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan dan lepas bersyarat. Kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Ya, ini undang-undang korupsi ya. Jaksa dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi salah satunya ya. Kemudian melengkapi berkas-berkas tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Ini terdapat dalam undang-undang kejaksaan ya. Kemudian lanjutan ya,
lanjutan ya, lanjutannya dalam tugas jaksa tadi, tugas kewenangan jaksa tadi, ini jaksa kewenangan dalam bidang perdata ya dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahnya. Kemudian lanjutannya dalam hal tugas kewenangannya itu adalah ketertiban dan ketentraman. Nah, ini jaksa juga jaksa dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi ini kalau saya berikan contoh adalah dalam hal melakukan sosialisasi terhadap kesadaran hukum. Nah ini jaksa, lembaga kejaksaan ini diamanatkan dalam hal bagaimana peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Nah kemudian selanjutnya adalah pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan dapat merugikan masyarakat negara, penyalahgunaan dan penodaan agama, atau penelitian pengembangan hukum serta statistik kriminal. Ini juga harus dipahami jaksa tentang statistik kriminal, sehingga kaitannya dengan upaya tentang kesadaran hukum masyarakat. Nah ini juga ya, ini harus kemudian tugas dan kewenangan jaksa. Kewajiban jaksa melaksanakan tugas profesi mentaati kaidah UBLI. Nah, kaidah UBLI ini adalah kaidah yang kemudian sebagaimana dalam ketentuan profesinya dalam hal tugasnya ya atau profesinya sebagai seorang jaksa ya. Kemudian peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan yang berlaku ya. Menghormati prinsip dan prinsip cepat, sederhana, biar ringan ya. Ini asas ya. Menghormati prinsip, jadi ada suatu proses yang cepat, sederhana, biar ringan sudah dengan prosedur ditetapkan, kemudian mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri ya, bebas dari pengaruh tekanan ancaman opini publik ya, jadi jaksa harus mandiri, kemudian tidak terpengaruh dengan tekanan opini publik, bertindak secara objektif dan tidak memihak ya terhadap perkara yang ditanganinya. Jaksa harus kemudian objektif, jangan memihak terhadap perkara yang ditanganinya. Jadi memang betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan standar dalam hal proses penanganan suatu perkara. Memberitahukan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Jadi seorang jaksa harus kemudian memberitahukan dulu apa hak-haknya seorang tersangka, terdakwa maupun korban. Jadi disampaikan oleh jaksa dan memberikan hak-haknya. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara penegak ya hukum ya dalam mewujudkan hukum peradilan pidana tertentu ya. Jadi sifatnya adalah jaksa dalam kaitannya dalam sistem peradilan pidana ada 4 subsistem peradilan pidana, yaitu dalam hal subsistem di penyidikan dilakukan oleh Polri ya. Nah, dalam Polri itu ada namanya penyidik dari Polri, itu adalah dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian penyidik PPNS dan penyidik PPNS tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan itu dalam pasal 6 ayat 1 huruf B ya. Nah, itu jaksa harus melakukan hubungan kaitannya dengan koordinasi terhadap penanganan perkara yang nantinya kalau kita lihat dalam KUHP itu ya, kemudian ketika penyidik telah selesai melaksanakan suatu proses penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum ya. Nah, itu dalam pasal 110. Nah, kaitannya dengan tersebut adalah itu kalau dalam KUHP ada kaitannya dengan 138. Ketika kemudian perkara yang telah dilimpahkan ke kejaksaan, maka jaksa dalam waktu 7 hari itu harus mempelajari terhadap berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik. Nah, oleh karena itu, kemudian setelah dipelajari, kalau ada belum lengkap, kemudian jaksa kemudian mengembalikan lagi kepada penyidik. Nah, dan penyidik harus melengkapi selama 14 hari. Nah, ini memang dibutuhkan suatu koordinasi. Nah, koordinasi sebagaimana dalam pasal 138 138 ayat 1 dan 138 ayat 2 ya, kaitannya dengan proses koordinasi dengan penyidik. Nah, terhadap demikian ketika jaksa kemudian terhadap perkara tersebut, nah ya, apakah jaksa dalam hal melanjutkan prosesnya ke pengadilan untuk melakukan suatu dakwaan ya, maka kaitannya itu adalah pasal 140 ayat 1 segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
kalau kemudian jaksa kemudian menganggap bahwa perkara tersebut kemudian harus dihentikan, maka jaksa kemudian melaksanakan ketentuan pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini kaitannya harus kemudian melaksanakan suatu proses hubungan fungsional ya, hubungan fungsional artinya memang ini sifatnya adalah fungsi penyidik, fungsi dalam hal penyidikan ya, kaitannya kemudian penuntutannya jaksa sendiri ini harus ada koordinasi yang baik ya. Kemudian mengundurkan diri dari penanganan perkara ini yang tidak ada hubungan dengan keluarga. Ini harus kemudian dapat menyimpan rahasia jabatan, menghormati kebebasan perbedaan pendapat, ini menghormati hak asasi manusia, menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana, bertanggung jawab internal berjenjang sesuai prosedur diterapkan. Nah, kemudian ya standar minimum profesi jaksa. Nah, jaksa harus memiliki, ini penting ya, jaksa harus memiliki standar pengetahuan. Dalam hal ini adalah mengetahui tentang ketentuan hukum pidana material, hukum pidana formil. Nah, ketentuan ini. Yang material itu perdata material dan perdata formil, tun material dan formilnya. Jadi ini kalau yang tentang yang materialnya itu adalah yang mengatur tentang suatu perbuatan. Perbuatan-perbuatan, contoh kalau dalam pidana, dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilarang, nah itu dalam ketentuan pidana material ya. Kalau dalam ketentuan suatu hal yang mengatur tentang perbuatan ya. Kalau dalam ketentuan pidana formil adalah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana dalam hal perbuatan yang dilarang oleh dalam pidana material, maka terhadap pelaku atau pembuat terhadap perbuatan dilarang sebagaimana dalam pidana formil, nah itu adalah prosedurnya itu adalah pidana formil. Jadi prosedur dalam hal bagaimana menegakkan hukum pidana material atau terhadap pelaku pembuat yang perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam ketentuan pidana material. Jadi itu dalam melihat antara material dan formilnya. Ini ya, perdata material, perdata formil, tun material dan tun material. Kemudian peraturan perundang-undangan baik perundang tingkat nasional dan tingkat daerah. Jadi jaksa tidak hanya dituntut untuk memahami undang-undang nasional, tapi undang-undang daerah, contoh peraturan daerah ya. Konvensi internasional yang relevan dengan tugas jaksa ini ya. Konvensi-konvensi internasional harus juga dipahami oleh jaksa. Ketentuan HAM baik nasional maupun internasional ini juga ya penting bagi jaksa karena dalam hal penanganan suatu perkara dapat memahami suatu hak asasi manusia, jangan sampai melanggar hak asasi manusia ya. Kemudian pengetahuan manajemen administrasi umum ini kaitannya dengan tugasnya harus dapat memahami bagaimana sebetulnya manajemen administrasi dalam lembaga kejaksaan itu sendiri, dan kemudian dalam manajemen administrasi perkara ini juga harus dipahami oleh seorang jaksa terhadap penanganan perkaranya dalam hal bagaimana membuat suatu dakwaan ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh seorang jaksa sehingganya tugasnya itu dapat dilaksanakan secara profesional. Pengetahuan etika hukumnya itu harus baik terhadap seorang jaksa ya, bagaimana jaksa dalam hal memahami hukumnya, etika hukumnya itu sehingganya betul-betul standarnya adalah jaksa dapat melaksanakan tugasnya, standar minimumnya itu jaksa itu dapat melaksanakan suatu tugas dan kewenangan ini sesuai dengan standar yang berlaku atau dalam hal etika hukum yang berlaku. Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan serta memiliki pengetahuan perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum baik nasional maupun internasional. Jadi seorang jaksa tidak setelah kemudian seorang setelah diangkat seorang jaksa, ya seorang jaksa itu dalam hal pengembangan diri. Nah, kaitannya harus update terhadap peraturan perundang-undangan, harus update terhadap perkembangan ilmu hukum. Nah, ini penting bagi jaksa sehingganya jaksa kemudian melaksanakannya itu bahwa betul-betul memahami dan kemudian betul-betul dapat kemudian menerapkan suatu tindakan dalam hal kaitannya dengan tugas dan kewenangan itu secara baik dan profesional. Nah, contoh ya, tentu juga jaksa juga harus memahami terhadap aturan-aturan lainnya, baik yang dikeluarkan oleh baik yang kemudian yang yang telah diputuskan oleh contoh ya peraturan bersama. Contoh peraturan bersama, jaksa juga harus memahami juga terhadap praktik hukum, praktik ya yang dalam hal prosedur yang dilakukan oleh Polri ya. Itu ada perkap,
di pengadilan ya, itu ada SEMA, ada PERMA ya, jaksa juga harus dapat memahami terhadap aturan-aturan yang terhadap pada lembaga-lembaga sistem hukum tersebut ya. Kemudian keahlian, jaksa harus mempunyai juga kemampuan litigasi dalam arti luas ya, litigasi ya, kemampuan dalam bidang intelijen antara lain. Nah, ini dalam di lembaga kejaksaan tersendiri adalah bidang khusus intelijen ya. Nah, ini mengumpulkan bahan keterangan, mengolah bahan keterangan, membuat program intelijen. Kemampuan bahasa asing ini juga diperlukan bagi jaksa dalam hal khususnya bahasa Inggris ya. Kemudian kemampuan pengoperasian komputer ini penting karena akan berkaitan dengan penyusunan dakwaan ya, penyusunan dakwaan oleh jaksa sehingganya membutuhkan keahlian dalam hal pengoperasian komputer ya. Nah, perilakunya memiliki kesungguhan dalam bekerja, jujur, berani, adil, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, melaksanakan tugas jaksa dengan mengembangkan profesional, integritas pribadi dan bersifat tinggi, menghormati adat kebiasaan setempat, dapat menerima kebenaran, bersikap mawas diri, bertanggung jawab, dan menjadi teladan di lingkungannya, mengindahkan norma kesopanan, kepatutan, menyampaikan pandangan, menunjukkan aspirasi. Seorang jaksa harus berbudi luhur, berwatak mulia, memelihara rasa kekeluargaan, semangat kesetiakawanan. Jaksa membina dan mengembangkan diri adiaksa dengan semangat ingar susung telodo, iman dia mohon karsu dan tuturi handayani, menolak atau tidak menerima campur tangan dari siapapun juga. Kemudian tata krama adiaksa, jaksa adalah insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam kepribadian utuh dan pemahaman, pengamalan Pancasila. Jaksa sebagai insan cinta tanah air dan bangsa, mengamalkan dan melestarikan Pancasila. Jaksa mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama pencari keadilan. Jaksa dalam melaksanakan tugas kewenangan melindungi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, jaksa sendiri berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dengan mengindahkan disiplin ilmu. Jaksa memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum serta dari sini juga ya, jaksa kan diangkat itu seorang jaksa itu diangkat karena minimal adalah sarjana hukum ya. Ada juga kita lihat bahwa ada jaksa yang kemudian melanjutkan studi S2 hukum, bahkan ada yang sampai S3 hukum ya, dalam hal memantapkan dirinya seorang yang kemudian dituntut dalam hal proses penegakan hukum. Jaksa berlaku adil dan memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Jaksa dalam melaksanakan tugas kewenangan secara mengumpuk serta menggunakan profesional, integritas pribadi dan disiplin tinggi, ada kebiasaan. Nah, ini juga ya, jaksa harus berwatak mulia juga dalam tata pikir, tata tutur dan tata laku. Jaksa melihara rasa kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan korps serta kepentingan pribadi dan menjunjung membela kehormatan korps serta menjaga harkat dan martabat profesi. Jaksa senantiasa membina dan mengembangkan kader adiaksa. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode etik jaksa serta melakukan serta nyata ya. Ini kode etik jaksa ini disebut dengan tata krama adiaksa. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ini adalah kode etik jaksa sebagaimana dalam tata krama adiaksa. Larangan jaksa menggunakan jabatan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, merekayasa fakta-fakta hukum dan penanganan perkara ya, jaksa dilarang untuk kemudian merekayasa fakta-fakta, penggunaan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau psikis. Jadi jaksa tidak bisa kemudian menekan terhadap pihak-pihak yang berperkara atau dalam hal pencari keadilan ya, meminta atau menerima hadiah. Ini juga tidak boleh bagi jaksa. Kemudian apapun itu dalam hal ucapan terima kasih atau apa, tidak boleh kemudian menerima hadiah atau keuntungan serta melarang keluarga minta hadiah keuntungan sehubungan dengan jabatannya selain jaksa keluarganya juga ya, dalam hal ini anak istrinya tidak boleh ke dalam hal terhadap perkara ya ditanganinya dalam hal meminta hadiah kaitannya dengan orang yang pada perkara tersebut ya. Mengenai perkara yang punya kepentingan pribadi atau golongan mempunyai nilai ekonomis langsung tidak langsung. Jadi perkara di tangannya adalah perkara yang pure atau perkara yang tidak ada kaitannya dengan keluarga, berhubungan keluarga atau dengan kaitan lainnya atau dalam hal finansial atau mempunyai nilai ekonomis langsung atau tidak langsung ya. Bertindak diskriminatif
dalam bentuk apapun membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Jadi ini contoh ya, tentu jaksa dalam hal memberikan suatu keterangan pada media ya, jaksa kemudian tidak memberikan opini atau ya, dalam hal pernyataan di media yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Kemudian memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Jadi terhadap apa yang disampaikan di media atau dalam hal penyampaian ya kepada publik, bahwa memang itu ada terbatas pada hal-hal teknis perkara ditangani. Jadi teknis saja ya. Kemudian pengawasan jaksa, pengawasan intern, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jamwas, Kepres ya, nomor 86 tahun 81 diatur dalam Kepres dan 86 tahun 99, pengawasan internal ekstern, Komisi Kejaksaan ya, dasar Undang-Undang nomor 16 tahun 94 pasal 38, kemudian kedudukan pasal 38, kebijaksanaan lembaga dalam melaksanakan tugas kewenangan bersifat mandiri. Jadi jaksa sini dalam melaksanakan suatu tugas kewenangannya itu adalah adanya suatu pengawasan. Nah, baik itu secara intern maupun itu secara ekstern ya. Nah, secara intern diawasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawas dan secara ekstern itu dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Nah, kemudian Komisi Kejaksaan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi telah dibentuk dua pengawas, yaitu pengawas intern dan pengawas ekstern. Tindakan administrasi terhadap pelanggaran kode etik. Ya, ini pembahasan dari jaksa 3-12 bulan dan selama masa menjalani tindakan tidak diterbitkan surat keterangan kepegawaiannya, pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain. Jadi ini terhadap tindakan dilakukan oleh jaksa melanggar kode etik, yaitu dibebaskan 3-12 bulan atau dialih tugaskan pada satuan kerja lainnya. Nah, itu ya. Itu dalam hal materi dalam etika profesi jaksa. Jadi seorang jaksa di sini adalah dapat ditarik kesimpulan dalam hal kewenangannya untuk melaksanakan suatu penuntutan ya, maka jaksa itu harus dapat sesuai dengan standar kode etik profesi jaksa dan kemudian harus dapat memahami suatu ilmu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik, sehingganya terhadap profesi yang kemudian dilaksanakannya itu adalah dapat dilaksanakan dengan baik, atau jaksa dapat kemudian melaksanakan tugasnya itu dengan tidak melanggar sesuai dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, oleh karena itu, sebelum saya akhiri terhadap penyampaian materi kuliah ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan tindak lanjut mahasiswa. Ya. Pertanyaan pertama adalah, kejaksaan diatur dalam undang-undang berapa ya? Jadi undang-undang berapa yang mengatur tentang kejaksaan? Jadi itu ya. Jadi yang pertanyaan pertama adalah undang-undang berapa yang mengatur tentang kejaksaan. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimanakah dalam hal pengawasan terhadap jaksa. Sebutkan dua hal pengawasan jaksa ya. Sebutkan dua hal pengawasan jaksa, pengawasan terhadap jaksa. Ya, tadi sudah jelaskan ada dua hal, yaitu pengawasan secara bla dan secara bla. Itu ya pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah, pada menit keberapa saya menjelaskan tentang tugas dan wewenang jaksa. Pada menit keberapa saya menjelaskan tentang tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana. Nah, jadi pada menit berapa saya menjelaskan tentang tugas dan wewenang jaksa pada bidang pidana, dan sebutkan tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana. Ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimanakah standar profesi, minimum profesi jaksa dalam aspek pengetahuan? Ya, ini ya. Bagaimanakah standar profesi jaksa, ya, standar minimum profesi jaksa dalam aspek pengetahuannya? Ya, jadi tadi ya, standar minimum profesi jaksa dalam bidang pengetahuan. Jadi 4 pertanyaan sebagai tindak lanjut mahasiswa, ya.
Nah, kemudian saya ulangi ya, saya ulangi. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang yang mengatur tentang profesi, tentang jaksa ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah sebutkan bentuk terhadap proses pengawasan jaksa ya, pengawasan jaksa. Yang ketiga adalah tadi pertanyaannya adalah sebutkan tugas jaksa dalam bidang pidana. Sebutkan tugas jaksa dalam bidang pidana. Yang keempat adalah sebutkan standar profesi minimum jaksa dalam bidang pengetahuan. Jadi 4 pertanyaan sebagai tindak lanjut mahasiswa. Silakan cara menjawabnya silakan kalian simak pada pada kelas LMS kalam www.kalam.umi.ac.id ya umi titik ac titik umi ya kalam @umi.ac.id ya. Silakan pada kelas kode etika dan tanggung jawab profesi hukum. Demikian penyampaian materi kuliah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.